Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Serba-Serbi Microsoft Office dan SPSS. Kita masih di video pembelajaran tentang penelitian kuantitatif. Kali ini desain deskriptif komparatif. Masuk ke video keempat, yaitu kita akan melakukan uji beda dengan independent sample t-test. Syaratnya asumsi normalitas data terpenuhi. Bersama saya Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video tentang uji beda dengan statistik independent sample t-test ya. Masih pada penelitian kuantitatif desain deskriptif komparatif ya. Jadi uji beda dengan independent sample t-test ini merupakan salah satu statistik parametrik, sehingga syaratnya untuk menggunakan uji beda statistik parametrik untuk independent sample t-test itu asumsi sebaran data normal atau asumsi normalitas data itu harus dipenuhi. Itu syaratnya ya. Jadi kalau datanya tidak normal, tidak bisa menggunakan statistik parametrik, tapi menggunakan statistik non parametrik. Jadi kita akan mengkomparkan dua data. Dalam hal ini judul penelitiannya masih sama, yaitu motivasi siswa yang mengikuti ekskul dan motivasi siswa yang tidak mengikuti ekskul. Kita langsung saja ke praktek ya. Kita langsung ke file SPSS-nya, file yang sama yang saya gunakan ketika uji normalitas dan homogenitas. Baik, kita langsung menuju TKP. Nah, ini file SPSS-nya ya. Masih ya file yang sama seperti yang tadi saya katakan. Ini file motivasi dan ini adalah variable ekskul yang variabel dikotominya ya. Kita langsung analisisnya menggunakan menu ini ya, analyze, lalu kita compare mean ya. Lalu ini ada independent sample t-test yang ini ya. Jadi ada paired sample, ada independent sample. Kalau independent sample ketika datanya bersumber dari sampel yang berbeda. Jadi tidak dipasangkan ketika datanya tidak dipasangkan. Tapi kalau paired sample t-test itu ketika datanya bersumber dari sampel yang sama, dari orang yang sama dan dipasangkan. Ya, tapi karena ini independen ya, kita menggunakan yang ini ya. Kita klik ini. Nah, untuk tes variabel kita masukkan yang motivasi. Untuk grouping variabel kita masukkan yang ekskul sini ya. Lalu kita jangan lupa define group ya. Kan ada satu ya. Berarti 1 sampai ada 2 grup maksud saya. 1 untuk yang mengikuti ekskul PAI, yang kedua untuk siswa yang tidak mengikuti ekskul PAI. Lalu klik continue. Nah, kalau sudah kalau klik option ini nggak ada yang perlu dirubah ya, cukup seperti ini saja. Ini confidence interval percentage-nya defaultnya 95. Oke. Kalau sudah kita oke. Kita lihat output dari independent sample t-test untuk motivasi dari dua kelompok yang berbeda. Klik oke. Nah, ini outputnya. Untuk output grup statistik ini hanya menunjukkan bahwa ada 25 siswa yang mengikuti ekskul dan 35 siswa yang tidak mengikuti ekskul. Perbedaan minnya seperti ini. Jadi kalau lihat ini rata-rata siswa yang mengikuti ekskul motivasinya itu lebih tinggi di motivasi mengikuti pelajaran PAI itu lebih tinggi daripada siswa yang tidak mengikuti ekskul ini ya. Jadi kalau dari sini sih berbeda gitu ya. Tapi kita lihat output dari independent sample t-test. Nah, ini ada dua baris. Yang pertama adalah equal variance assume dan yang kedua equal variance not assume. Nah, kalau yang pertama equal variance assume ini baris ketika ketika data yang kita sedang uji ini tidak memenuhi asumsi homogenitas. Sementara kalau yang bawah kita gunakan ketika
kalau yang di atas ya memenuhi asumsi homogen. Jadi kalau datanya homogen, normal homogen, kita gunakan baris yang ini untuk interpretasi. Tapi kalau datanya tidak homogen, kita menggunakan baris yang kedua. Nah, tahu dari mana kita homogen? Dari tes yang sebelumnya ya, atau kita juga bisa langsung lihat di sini, lihat signifikasinya. Jadi kalau nilai signifikasi dari Leibniz test for equality of variance ini lebih besar daripada 0,05, berarti datanya homogen atau asumsi homogenitas terpenuhi, sehingga yang akan kita gunakan adalah baris pertama ya. Nah, sehingga yang ini yang kita gunakan. Nah ini nilai t-testnya ini ya, t-test signifikasi two-tierednya yang ini. Jadi kita bandingkan dengan 0,05. Kalau lebih kecil daripada 0,05 ya berarti data berbeda secara signifikan. Kan ini dari min sudah berbeda ya. Nah, perbedaan itu signifikan karena nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05. Tapi kalau lebih besar daripada 0,05 berarti datanya tidak berbeda secara signifikan atau HO-nya diterima gitu. Tapi karena ini lebih kecil daripada 0,5 berarti rata-rata motivasi antara siswa yang mengikuti ekskul dan siswa yang tidak mengikuti ekskul itu berbeda secara signifikan. Nah, gitu ya. Itu interpretasi dari tabel independent sample t-test. Nah, perbedaannya itu mulai dari 11 poin ya rata-ratanya itu ya sampai 20 poin. Oke, saya kira itu saja untuk penjelasan terkait uji beda dengan independent sample t-test. Nah, berikutnya video terakhir saya akan menjelaskan tentang uji beda dengan menggunakan statistik non parametrik yaitu Mann-Whitney test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.